Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Abdul, channel edukasi dan hiburan. Nah, untuk kalian yang gagal seleksi administrasi pada P3K 2023 ataupun CPNS, nah ini adalah beberapa hal yang membuat kalian gagal seleksi administrasi. Salah satunya adalah kualifikasi pendidikan edukasi ijazah tidak linear dengan formasi yang pas foto, pakaian pas foto tidak sesuai dengan ketentuan sesuai dengan instansi, kemudian di surat lamaran tidak lengkap. Ini ada yang P3K guru, yaitu guru yang honor atau guru non ASN di sekolah negeri yang kurang dari 3 tahun. Oke, untuk solusinya kalian bisa melakukan sanggah banding sesuai dengan yang dipersyaratkan. Nah, misalnya seperti contoh kualifikasi pendidikan kalian tidak sesuai, alasannya tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan. Jadi jika kalian merasa pendidikan kalian itu sesuai dengan yang dipersyaratkan instansi, kalian bisa mengajukan sanggahan banding. Yang harus kalian persiapkanlah dokumen pendukung seperti ijazah asli, kalian scan kemudian kalian upload yang sesuai dengan persyaratan yang dipersyaratkan oleh instansi. Kemudian di sini ada juga yang kualifikasi pendidikan tidak linear dengan formasi yang dilamar. Jadi kalian di sini bisa melakukan sanggahan banding jika formasi yang kalian lamar memang sesuai dengan yang dipersyaratkan instansi. Nah, untuk dokumen pendukungnya kalian bisa lampirkan ijazah kalian, kemudian surat edaran dari menteri yang linearitas tentang linearitas ijazah kalian ke mata pelajaran yang kalian lamar, dan itu kalian bisa lampirkan sebagai dokumen pendukung untuk melakukan sanggahan banding. Nah, kemudian untuk pas foto kalian harus lihat dulu persyaratan dari instansi. Jika dari persyaratan dari instansi itu tidak mensyaratkan kalian harus menggunakan pakaian tertentu, hanya mensyaratkan misalnya kalian pas foto menggunakan latar belakang merah. Nah, di sini kalian juga bisa melakukan sanggahan banding karena tidak dipersyaratkan menggunakan baju atau pakaian tertentu, tapi minimal kalian harus sopan, pakaian formal seperti itu. Nah, di sini kecuali di persyaratan instansi itu sudah mempersyaratkan kalian harus menggunakan baju dengan persyaratan tertentu, itu kalian harus memang berarti kalian tidak bisa melakukan sanggahan banding. Memang itu kesalahan dari pihak kalian karena kelalaian dalam membaca persyaratan dari instansi tersebut. Oke, meskipun kesalahan dari kesalahan kalian pribadi, kalian bisa saja juga melakukan sanggahan banding. Siapa tahu alasan kalian bisa diterima oleh pihak panitia atau dari pihak instansi sehingga kalian bisa lolos ke seleksi berikutnya. Nah, ini adalah beberapa alasan tidak memenuhi syarat dan bisa kalian ajukan untuk persyaratan untuk sanggahan. Itu yang pertama, yaitu kalian bisa buat seperti ini. Jika ini adalah kesalahan pribadi, kalian bisa buat seperti ini. Oke, saya minta maaf atas kelalaian saya. Saya harap Bapak Ibu verifikator dapat meluluskan berkas ini karena berkas yang saya unggah sudah didukung dengan berkas lainnya dan kesalahan hanya terletak pada poin ini saja. Besar harapan saya agar dapat diterima. Kemudian yang kedua, saya mohon maaf atas kelalaian saya. Saya berharap Bapak Ibu verifikator tetap meluluskan berkas ini karena berkas yang unggah didukung dengan berkas lainnya dan kesalahan terletak pada scan data kurang jelas. Besar harapan saya agar dapat diterima. Kemudian untuk selanjutnya, saya mohon maaf atas kelalaian saya. Saya harap Bapak Ibu verifikator dapat meluluskan berkas ini karena berkas yang saya unggah didukung dengan berkas lainnya dan kesalahan terletak pada pas foto. Besar harapan saya agar dapat diterima. Kemudian untuk selanjutnya, saya mohon maaf atas kelalaian saya. Saya harap Bapak Ibu verifikator telah tetap meluluskan berkas ini karena berkas yang saya unggah sudah didukung dengan berkas lainnya dan kesalahan terletak pada pernyataan tidak bermaterai. Nah, di sini tidak bermaterai sepertinya tidak bisa kita sanggah karena memang persyaratan utama harus bermaterai. Kemudian di sini ada kesalahan dari verifikator juga kalian bisa sanggah, yaitu contohnya adalah seperti ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada tim verifikator telah memeriksa berkas saya, namun setelah saya cek kembali surat pernyataan yang saya unggah sudah sesuai dengan persyaratan berlaku. Besar harapan saya untuk dapat diverifikasi ulang. Kemudian kedua, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada tim verifikator yang telah memeriksa berkas saya. Namun setelah saya cek kembali surat lamaran yang saya unggah sudah sesuai dengan persyaratan yang berlaku.
besar harapan saya untuk dapat diverifikasi ulang. Nah, jika ini ada tadi alasan tidak lolos karena surat lamaran tidak sesuai. Jadi jika sesuai kalian bisa gunakan alasan seperti ini. Kemudian yang selanjutnya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada tim verifikator telah memeriksa berkas saya. Namun setelah saya cek kembali, pas foto yang saya unggah sudah sesuai dengan persyaratan berlaku. Besar harapan saya untuk dapat diverifikasi ulang. Nah, ini untuk kasus yang pas foto tidak sesuai dengan persyaratan instansi, kalian bisa gunakan ini jika memang itu sudah sesuai dengan persyaratan yang disyaratkan oleh instansi. Kemudian yang terakhir yaitu, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada tim verifikator telah memeriksa berkas saya. Namun setelah saya cek kembali, ijazah yang saya unggah sudah sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Besar harapan saya untuk dapat diverifikasi ulang. Nah, di sini bisa kalian gunakan untuk alasan seperti ijazah kalian tidak sesuai atau tidak linier. Tadi kalian bisa ajukan sanggahan seperti ini. Kemudian untuk kalimat sanggah juga kalian bisa gunakan sanggah yang singkat seperti ini. Misalnya pada alasan TMS itu tidak lulus seleksi universiti karena kualifikasi pendidikan tidak sesuai dengan persyaratan instansi. Jadi kalian bisa lakukan seperti ini. Contoh kalimatnya, kalimat sanggah, kualifikasi pendidikan saya isi dengan pendidikan terakhir sudah sesuai dengan persyaratan, mohon dicek kembali. Nah, nanti pada persyaratan dokumen kalian unggahlah dokumen ijazah kalian. Oke, demikianlah tutorial kita kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini untuk dapat terus mengikuti tutorial kita berikutnya. Terima kasih.